Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adik-adik, apakah ada yang tahu sistem tata surya? Tata surya merupakan benda langit yang terdiri dari matahari, orbit lain yang berputar mengelilinginya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai anggota sistem tata surya, seperti matahari, planet-planet, satelit, asteroid, dan komet. Nah, yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan anggota penting dalam tata surya yang merupakan komponen utama dalam tata surya. Matahari juga disebut induk di dalam tata surya. Matahari memiliki ukuran besar 332.830 massa bumi. Yang pertama yaitu planet Merkurius, planet yang terdekat dari matahari yang memiliki jarak sekitar 58 juta kilometer dari matahari. Nah, planet ini tidak bisa dilihat dari kasat mata, namun bisa dilihat ketika waktu fajar ataupun senja. Venus merupakan planet kedua dari matahari yang memiliki jarak sekitar 108 juta kilometer. Venus mengelilingi matahari satu kali putaran dalam waktu 225 hari dengan periode 243 hari. Venus juga memiliki satelit seperti Merkurius. Nah, bumi ini adalah salah satu planet yang tidak memiliki ukuran besar, karena yang kita tempati adalah bumi. Sehingga kita menganggap bumi adalah planet terbesar dengan adanya jumlah penduduk yang tidak bisa terhitung. Planet Mars. Mars ini merupakan planet keempat dari matahari yang memiliki ukuran lebih kecil dari bumi, dengan diameter sekitar 6.800 km dan memiliki jarak ke matahari sekitar 228 juta kilometer dengan waktu satu kali putaran. Jupiter ini merupakan planet kelima dalam urutan anggota tata surya dan merupakan planet terbesar. Planet Saturnus ini planet yang dikenal dengan planet bercincin dan memiliki 10 satelit, diantaranya adalah Titan yang besarnya 2 kali besar bulan bumi. Planet Uranus adalah planet terdingin di dalam tata surya karena suhu atmosfer 224 derajat Celcius dengan komposisi atmosfer yaitu helium. Selanjutnya yaitu planet Neptunus, planet yang di dalamnya terdiri dari angin dan badai. Nah, itu Neptunus disebut dengan planet yang paling istimewa di dalam tata surya. Yang ketiga adalah satelit. Satelit ini benda langit yang mengiringi planet. Satelit ini ada dua macam. Yang pertama satelit alam dan yang kedua yaitu satelit buatan. Satelit alam itu satelit yang berbentuk karena adanya peristiwa alam bersamaan dengan terbentuknya planet. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia yang digunakan untuk tujuannya tertentu. Yang keempat, asteroid adalah objek batuan yang terdapat di tata surya, terutama terkumpul di antara orbit Mars dan Jupiter dalam sabuk asteroid. Yang terakhir adalah komet. Komet ini merupakan benda langit yang terdiri dari es dan debu dengan orbit yang sangat lonjong dan biasanya menjauh sangat jauh dari Selanjutnya matahari. mengenai proses pembentukan bumi. Kondisi bumi pada awal terbentuknya berbeda dengan kondisi sekarang. Pada saat itu, bahan bumi masih homogen atau seragam tanpa adanya benua dan samudra. Unsur yang ada di dalamnya terdiri dari silikon, oksida besi, magma, dan sebagian kecil berupa unsur kimia lainnya. Pada awal pembentukan, seluruh bagian planet bumi suhunya relatif dingin, namun lama-kelamaan meningkat menjadi seperti saat ini. Hal itu dikarenakan oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah akresi. Akresi adalah penambahan panas karena bumi dihujani oleh benda-benda angkasa. Energi dari benda-benda angkasa tersebut berubah menjadi panas. Yang kedua adalah kompresi. Kompresi merupakan proses pemadatan bumi karena adanya gaya gravitasi. Bagian dalam bumi menerima tekanan yang lebih besar dibandingkan bagian luarnya. Tingginya suhu pada bagian inti bumi yang mengakibatkan unsur besi mencair. Dan yang ketiga adalah disintegrasi. Disintegrasi merupakan proses penguraian unsur-unsur radioaktif seperti uranium, thorium, dan potasium, di mana pada saat proses penguraian diiringi dengan proses pelepasan panas. Berikutnya mengenai teori pembentukan muka bumi. Yang pertama adalah teori kontraksi dan pemuaian. Teori ini menyebutkan bahwa bumi terus mengalami penyusutan dari masa ke masa karena adanya proses pendinginan. Akibat dari proses penyusutan ini, permukaan bumi mengkerut dan terbentuklah relief berupa gunung, lembah, dan dataran. Yang kedua adalah teori dua benua. Teori ini menyebutkan bahwa bumi ini pada awalnya terdiri dari dua benua yang sangat besar, yaitu Laurasia di bagian kutub utara dan Gondwana pada bagian kutub selatan.
Kedua benua ini terus mengalami pergerakan ke arah ekuator bumi hingga pada akhirnya terpecah menjadi beberapa benua yang lebih kecil. Yang ketiga adalah teori pengapungan benua. Teori ini menyebutkan bahwa pada awalnya hanya terdapat satu benua yang sangat besar di muka bumi yang disebut Pangea. Kemudian Pangea ini terpecah dan terus mengalami perubahan melalui pergerakan dasar laut. Selanjutnya yang keempat adalah teori konveksi. Teori ini menyebutkan bahwa terdapat arus konveksi dari dalam mantel bumi yang terdiri dari massa berupa lava. Ketika arus konveksi ini membawa lava sampai ke permukaan bumi, di bagian punggung tengah samudera akan menyebabkan lava tersebut membeku dan membentuk lapisan kulit bumi yang baru sehingga menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lama. Selanjutnya yang kelima yakni teori lempeng tektonik. Teori ini menyebutkan bahwa kulit bumi terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di bagian astenosfer. Dan lempeng-lempeng pembentuk kulit bumi ini selalu bergerak karena adanya pengaruh arus konveksi dari lapisan astenosfer. Teori lempeng tektonik ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu menjadi gerak konvergen yang dimana gerakan saling bertubrukan antar lempeng tektonik, baik lempeng benua maupun lempeng samudera. Yang kedua yaitu gerak divergen, yaitu gerakan lempeng di mana lempeng bergerak saling menjauh. Dan yang ketiga yakni sesa mendatar atau transform, yaitu di mana gerakan berlawanan arah yang menyebabkan terjadinya pergesekan antar lempeng tektonik. Pembahasan berikutnya mengenai lapisan-lapisan bumi. Lapisan bumi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu kerak bumi. Kerak bumi ini merupakan lapisan bumi yang berupa bebatuan yang tersebar di seluruh muka bumi. Kerak bumi ini memiliki suhu paling dingin dan terpanas yang diawali dengan suhu 0 hingga 1100 derajat Celcius. Suhu tersebut ada di perbatasan antara kerak bumi dan lapisan selimut bumi. Karena perbedaan ketebalannya, kerak bumi ini dibagi menjadi 2, yaitu kerak benua dan kerak samudera. Yang kedua adalah mantel atau selimut bumi. Dibandingkan dengan lapisan yang pertama, selimut bumi ini ternyata merupakan lapisan yang paling tebal, memiliki ketebalan mencapai 2.900 km. Selimut bumi ini mengandung magma yang kerap muncul ketika terjadi erupsi atau meletusnya gunung berapi. Selimut bumi ini memiliki karakteristik berupa kandungan besi, magnesium, aluminium, kalium, oksigen, dan silikon. Suhu selimut atau mantel bumi ini bisa mencapai 3000 derajat Celcius. Komponen satu ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lapisan selimut bumi atas dan lapisan selimut bumi bawah. Yang ketiga yaitu inti luar bumi. Lapisan ini memiliki bentuk cair yang tersusun dari besi dan nikel. Sementara lapisan bagian ini memiliki suhu yang begitu panas, yaitu mencapai 3700 derajat Celcius. Inti bumi ini menjadi bagian terdalam dari lapisan planet bumi ini dengan ketebalan yang mencapai 2000 km. Selain itu, inti bumi bagian luar ini juga memiliki karakteristik atau bentuk yang sangat padat karena menyelimuti material besi dan juga nikel yang begitu panas dan cair, tapi bentuknya justru begitu padat. Dan selanjutnya lapisan keempat bumi, yaitu inti dalam bumi. Lapisan ini memiliki ukuran atau jari-jari sebesar 1220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Sementara itu, bagian inti dalam ini memiliki suhu mencapai 4.300 hingga 5.400 derajat Celcius. Suhu ini hampir sama panasnya dengan permukaan matahari. Materi selanjutnya yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah bergeraknya bumi mengitari matahari pada garis edarnya. Satu kali bumi berevolusi memerlukan waktu 365,25 hari atau yang disebut 1 tahun. Sehingga 1 tahun sama dengan 365 hari dan disebut tahun biasa. Kelebihan 0,25 hari akan menjadi 1 hari setelah 4 tahun. Dengan demikian, setiap tahun keempat menjadi 366 hari yang disebut dengan tahun kabisat. Kelebihan 1 hari tadi ditambahkan pada bulan Februari sehingga pada tahun kabisat jumlah hari pada Februari menjadi 29 hari. Lanjut ke akibat dari revolusi bumi. Yang pertama, yaitu pergantian musim. Ternyata bumi berevolusi terjadi karena kedudukan bumi terhadap matahari. Akibatnya menjadi pergantian musim di setiap belahan bumi. Bumi bagian utara dan selatan mengalami 4 musim, sementara daerah yang berada di khatulistiwa seperti Indonesia hanya mengalami 2 musim saja. Meskipun bumi bagian utara dan juga selatan memiliki musim yang sama, tetapi setiap periodenya mengalami musim yang berlawanan. Bumi bagian utara 21 Maret sampai 21 Juni mengalami musim semi,
21 Juni sampai 23 September mengalami musim panas. 23 September sampai 22 Desember mengalami musim gugur, dan pada 22 Desember sampai 21 Maret mengalami musim dingin. Sedangkan kebalikannya, pada bumi bagian selatan 21 Maret sampai 21 Juni mengalami musim gugur. Pada 21 Juni sampai 23 September mengalami musim dingin, 23 September sampai 22 Desember mengalami musim semi, dan pada 22 Desember sampai 21 Maret mengalami musim panas. Selanjutnya yaitu perubahan lamanya waktu siang dan juga malam. Bumi yang berevolusi terhadap matahari dengan kemiringan 23,5 derajat dapat menyebabkan beda siang dan juga malam di bumi bagian utara dan juga selatan. Kutub utara pada 21 Maret sampai 23 September jadi lebih dekat dengan matahari, sehingga waktu siangnya lebih lama daripada malam hari. Dan di saat yang sama, kutub selatan mengalami siang yang lebih pendek dibanding malam harinya. Begitupun sebaliknya, kutub selatan lebih dekat dengan matahari sehingga waktu siang lebih lama dibandingkan malam. Dan sedangkan di saat yang sama, kutub utara juga mengalami siang yang lebih pendek. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nora Arifah Suro dengan NIM terakhir 119. Kalian tahu nggak? Bumi, tempat kita tinggal ini ternyata berputar loh. Dan perputaran itu biasanya disebut dengan rotasi bumi, yang mana bumi ini berputar pada porosnya seperti gasing. Dan perputaran itu membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk satu kali putarannya. Kita memang tidak bisa merasakan perputaran tersebut, tapi perputaran tersebut itu sangat berpengaruh untuk kehidupannya kita. Nah, kalian sudah tahu kan kalau rotasi bumi itu adalah perputaran. Yang mana di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang efek dari rotasi bumi. Di sini kalian akan bisa mengalami perubahan antara siang ke malam. Juga sebaliknya. Perubahan tersebut bisa diperoleh dari jika bumi itu menghadap ke arah matahari, itu kita akan merasakan siang. Dan juga sebaliknya, jika bumi membelakangi matahari, maka kita akan mengalami malam. Selain itu, matahari juga akan tampak terbit dari daerah timur, akan terbenam ke daerah barat. Seperti itu. Rotasi bumi juga dapat membuat waktu di tempat yang ada di dunia itu berbeda-beda. Misalnya, di Indonesia itu siang dan di Arab Saudi itu pagi, karena mereka memiliki selisih waktu sekitar 4 jaman. Jadi kalau semisal di Indonesia itu jam 12, maka